Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di pagi menjelang siang ini kita akan fokus bicara soal hijab bagi kaum wanita. Tentu ini masalah penting untuk dibahas seputar hijab dan juga cadar. Karena bagaimanapun pakaian wanita itu akan berbeda dengan pakaian laki-laki. Pakaian wanita itu lebih tertutup dibandingkan pakaian laki-laki. Memang kalau cerita tentang cadar bagi kaum wanita itu cerita tentang perselisihan ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ya, kita kembalikan kepada masing-masing keyakinan yang memakainya. Tetapi bagi yang terbiasa menggunakan cadar, maka dalam Islam itu dibolehkan dalam beberapa tempat boleh membuka cadar. Nanti kita akan sebutkan kapan saja wanita itu boleh membuka cadarnya, artinya menampakkan wajahnya. Tapi sebelum kita membahas masalah itu, sedikit kita akan bicara soal jilbab dulu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya dalam surah Nur ayat 31, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Dan janganlah mereka kaum wanita itu menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak dari mereka. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kaum wanita untuk menutup seluruh anggota badan mereka kecuali yang tampak, yang boleh ditampakkan saja. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memberikan catatan maksudnya yang boleh ditampakkan itu adalah wajah dan telapak tangan saja. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat 30 dan 31-nya masih dalam surah Nur, Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfaduna wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfadna furujahun. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakan pula kepada para wanita yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Ayat ini juga menunjukkan bahawa pada diri wanita ada sesuatu yang terbuka dan boleh dilihat. Sebagian para ulama mengatakan yang boleh diperlihatkan adalah wajah dan juga telapak tangan.
Intinya bahwa kaum wanita harus menutup seluruh anggota badannya. Kalaupun harus ditampakkan, maka hanya dua perkara yang boleh ditampakkan dari wanita. Pertama wajah, dan yang kedua telapak tangan. Selain wajah dan telapak tangan, itu semua aurat sampai kepada kaki. Makanya juga wanita juga harus pakai kaos kaki supaya tidak tampak kakinya. Yang ingin saya jelaskan seputar jilbab ini atau hijab di sini, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang wanita saat menutup seluruh anggota badannya dengan jilbab dan hijab mereka. Apa saja syarat-syaratnya ini? Pertama, syarat jilbab ataupun hijab di sini harus menutup seluruh tubuhnya selain yang dikecualikan tadi. Maksudnya dikecualikan itu wajah dan telapak tangan saja. Kemudian yang kedua, tidak boleh ketat sehingga kemudian membentuk anggota tubuhnya. Karena ada riwayat dari Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu, dia pernah berkata, jadi kata Usamah itu, Nabi SAW pernah memberiku satu baju kutbiyah. Baju kutbiyah ini maksudnya yang baju tebal, di mana baju ini sebenarnya hadiah dari Dihya al-Kalbi kepada Nabi SAW, kemudian oleh Rasul dihadiahkan kepada Usamah ibn Zaid. Lalu kata Usamah ibn Zaid, baju itu pun aku pakaikan pada istriku. Maka Nabi SAW kemudian berkata kepadaku, mengapa kamu tidak mengenakan baju kutbiyah? Maka kata Usamah ibn Zaid mengatakan, ya Rasul, aku hadiahkan juga kepada istriku, biar istriku yang memakainya. Maka Rasul SAW mengatakan kepada Usamah ibn Zaid ini, kalau begitu perintahkan agar istrimu mengenakan baju dalam, baru kemudian pakailah baju kutbiyah itu. Alasannya apa? Karena Nabi SAW mengatakan, aku khawatir baju itu masih bisa menggambarkan bentuk tulang istrimu. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dan Baihaqi dengan sanad yang hasan. Lihat dari sini bagaimana Nabi SAW masih melarang bagi wanita itu kalau menggunakan pakaian masih terdapat lekukan badannya. Dan ini yang banyak di masyarakat kita itu kan, banyak kaum wanita itu yang kemudian mereka berpakaian seperti orang telanjang. Salah satunya karena ketat masalahnya, terlalu ketat sehingga membentuk tubuh. Pada Rasul mengatakan kepada Usamah ibn Zaid, bilang sama istrimu, sebelum kau pakaikan baju kutbiyah itu, suruh pakai pakaian dalam lagi, jadi 2 lapis. Alasannya supaya tidak menggambarkan bentuk tulangnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kainnya harus tebal, tidak tembus pandang sehingga tidak tampak kulit tubuhnya. Karena ada hadis ancaman dari Nabi SAW, sinfani min ahlin nar lam arahuma qaumun. Salah satunya kata Rasul, nisaun kasiyatun ariyatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'idah. Kata Rasul, ada 2 golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Salah satunya kata Rasul, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala ketika memberikan catatan kepada hadis ini, maksudnya wanita berpakaian tapi telanjang itu artinya mereka mengenakan pakaian yang sangat tipis, transparan sehingga masih nampak dalamnya.
Maka di sini diancam oleh Nabi SAW di ujung hadis, di mana Rasul mengatakan la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Maka wanita yang berpakaian seperti ini tidak akan masuk surga, mencium bau surga pun tidak. Naudzubillah. Makanya ibu kalau punya anak perempuan, perhatikan pakaian mereka. Jangan ajari pakaian-pakaian, diberikan atau dibelikan pakaian yang justru memasukkan anak putri kita ke neraka. Naudzubillah. Ini yang ketiga. Yang keempat, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Karena wanita di zaman sekarang lihat pakai lepis, pakai jeans, ketat-ketat, itu kan pakaian laki-laki itu. Nabi SAW mengatakan la'ana Rasulullah SAW ar-rajulu yalbasu libsatal mar'ati wal mar'ah talbasu libsatal rajuli. Kata Nabi SAW, Rasul melaknat siapa? Laki-laki yang memakai pakaian wanita alias banci kaleng, dan wanita yang memakai pakaian pria tomboy, enggak jelas ya. Jadi enggak boleh, walaupun anak-anak bu ya, kadang-kadang kita dari anak-anak kecil itu yang perempuan, kadang-kadang mungkin ibunya atau bapaknya pengen anak laki-laki, keluar pula anak perempuan, akhirnya didandani laki-laki, mainannya pula mobil-mobilan, tank-tank enggak jelas, padahal perempuan dia. Jangan ajari anak ini tabiat laki-laki kalau dia memang tabiatnya perempuan dari kecil tuh. Karena di antara kemudian anak perempuan berubah tabiatnya jadi laki-laki itu karena sejak kecil ibunya tidak membiasakan dengan pakaian dari pakaian wanita dan mainan wanita. Kemudian yang nomor 5, jangan sampai mencolok. Pakaian sudah betul menutup aurat, tapi ngejreng bahasanya ya, apa ngejreng itu ya? Ya ngejreng lah, boleh paham ya. Mencolok kali. Karena Nabi SAW ataupun Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 33, wa qarna fi buyutikun wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kamu tetap dalam rumahmu dan janganlah kamu bertingkah laku seperti jahiliyah yang pertama. Nah, salah satu bentuk tabarruj ataupun dandanan jahiliyah adalah menampakkan perhiasan, menampakkan kecantikan dan segala apa yang menarik manusia. Nah, salah satunya warna ini juga kadang-kadang kalau terlalu ngejreng itu bu, itu menarik perhatian orang kan bu. Umpamanya semua yang gelap-gelap gitu ya, ibu pula terang sendiri, terang di antara gelap jadinya. Jadi boleh pakai pakaian warna apa saja, tapi kalau bisa jangan cari warna itu yang memfitnah manusia. Kemudian yang nomor 6, tidak menyerupai pakaian wanita kafir. Karena tasyabbuh dengan orang kafir itu dilarang. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang tasyabbuh dengan sebuah kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Tidak boleh mengikuti pakaian-pakaian ala jahiliyah itu ataupun orang-orang kafir itu. Kemudian juga yang nomor 7, bukan pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah itu pakaian popularitas, pakaian yang mahal, yang bermerek, yang jelas bahwa dengan menggunakan pakaian itu dia jadi sombong jadinya. Jangan menggunakan pakaian yang dengan memakainya jadi sombong. Karena Rasul yang mengatakan man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahu Allahu thawba madzallatin yaumal qiyamah thumma alhaba fihi nara. Barang siapa yang mengenakan pakaian untuk mencari popularitas di dunia, niscaya Allah mengenakan pakaian kehinaan padanya pada hari kiamat, kemudian membakarnya dengan api neraka. Naudzubillah. Jadi ingat, jangan menggunakan pakaian yang dengan pakaian itu orang bisa jadi sombong, bisa jadi ujub gitu ya.
Kemudian yang nomor 8, tidak menggunakan wewangian. Kata Nabi SAW, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fahiya zaniyatun. Siapapun perempuan yang memakai wewangian lalu lewat di sebuah kaum laki-laki agar mereka mendapatkan baunya, maka wanita itu disebut wanita pezina. Walaupun dia bukan seorang pezina, tapi dengan memakai wewangian, kemudian banyak kaum laki-laki yang terfitnah dengan wangian itu, dianggap pezina dalam hadis Nabi SAW. Jadi ini juga salah satu yang harus dipahami, ya, tidak menggunakan parfum. Kemudian juga pakaian tersebut bukan pakaian yang mencocoki pakaian orang-orang sesat. Bukan hanya tasyabbuh dengan orang kafir saja. Pakaian-pakaian orang sesat pun masuk di sini. Termasuk juga pakaian itu bahannya dari bahan yang suci, yang halal, bukan yang haram. Nah, ini juga diantara syarat-syarat ibu menggunakan jilbab ataupun hijab ataupun pakaian secara umum bagi kaum wanita. Taib, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita masuk pada hukum cadar dulu. Tadi saya sudah katakan, Bu, memang hukum cadar itu ada yang mewajibkan, ada yang tidak mewajibkan. Adapun sebagian para ulama yang mewajibkan ini dari ulama-ulama kontemporer, ya memang banyak, ya, terutama ulama-ulama Saudi. Itu rata-rata mereka mewajibkan wanita-wanita itu menggunakan cadar. Tentu alasannya karena wajah bagi kaum wanita itu adalah sumber fitnah. Orang kalau melihat perempuan itu kan yang pertama dilihat wajahnya, bukan pakaiannya. Makanya karena wajah itu sumber fitnah, rata-rata para ulama Saudi Arabia, seperti sebut saja fatwa daripada Asy-Syaikh Muhammad Asy-Syinkiti, Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, Asy-Syaikh Abdullah ibn Jarullah bin Ibrahim Al-Jarullah, kemudian Syekh Bakar ibn Zaid, Syekh Mustafa Al-Adawi dari Mesir, gitu ya. Itu rata-rata ulama-ulama Saudi itu dan juga fatwa Lajnah Daimah itu semua mewajibkan wanita itu wajib pakai cadar, ya. Tetapi tidak semua ulama di tempat-tempat lain mewajibkan, tidak. Seperti Syekh Albani rahimahullahu taala tidak mengatakan wajib. Cadar itu kata beliau sunnah. Jadi cadar, memakai cadar kata beliau adalah sunnah Nabi SAW, tidak sampai kepada wajib. Tetapi walaupun demikian, walaupun tidak sampai kepada taraf wajib, hanya sekedar sunnah saja, tapi tetap menutup wajah itu jauh lebih baik dibandingkan membukanya. Walaupun sunnah, namanya sunnah kan kalau diamalkan dapat pahala kan begitu. Kalau ditinggalkan tidak apa-apa, itu kalau sunnah. Oke lah, pokoknya saya tidak akan membahas tentang hukum dalil-dalil yang mengatakan wajib cadar ataupun yang mengatakan sunnahnya bercadar. Itu masalah ranah khilaf ulama kan itu. Dan tidak boleh juga saling menyalahkan. Yang bercadar jangan menyalahkan yang tidak bercadar, yang tidak bercadar pula jangan ngolok-ngolok yang bercadar. Karena ada dua kubu ulama, dua-duanya membawakan masing-masing dalil yang banyak sekali. Dan itu juga khilaf antara mazhab, antara ulama-ulama mazhab, ya. Tapi yang ingin saya jelaskan lebih lanjut adalah pembahasan kita tentang wanita-wanita yang bercadar, ibu-ibu yang sudah bercadar, ya. Bahwa dibolehkan seseorang itu membuka cadar pada waktu-waktu tertentu. Nah, inilah yang kita akan bahas, kapan wanita itu boleh membuka cadar pada waktu-waktu tertentu tadi.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wanita boleh membuka cadar itu ketika al-khitbatu, ketika seorang wanita dikhitbah laki-laki. Pamannya ibu punya anak gadis sudah bercadar, atau ibu sendiri mamanya seorang janda, kemudian ada yang meminang. Maka saat proses khitbah itu seorang wanita boleh membuka cadarnya supaya wajahnya ketahuan. Ketika mengkhitbah itu, khitbah itu kan belum nikah, ya. Dan ini tidak ada khilaf di antara para ulama tentang bolehnya membuka wajah ketika khitbah di sini. Karena ada sebuah hadis dari Sahl ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, dia mengatakan, inna imra'atan ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ji'tu li ahabu laka nafsi, fa nadhara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sa'ada an-nadharu ilaiha wa sawwabahu thumma ta'ta'a ra'sahu, falamma ra'atil mar'atu annahu lam yaqdi fiha syai'an jalasat, faqama rajulun min ashabihi faqala ay ya Rasulullah la illam takun laka biha haja fazawwijniha. Jadi dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu an, ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, saya hibahkan diriku siap dinikahi oleh kamu. Maka Rasul melihat kepada wanita itu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat wajahnya, kemudian Rasul menundukkan pandangannya, seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkeinginan dengan wanita itu. Sehingga ada seorang Ansor mengatakan, Rasul, kalau kau tidak ingin menikahi wanita itu, nikahkan aja dia dengan aku, katanya. Kata Nabi SAW, kau punya apa? Carilah sesuatu yang bisa kau jadikan mahar. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, rupanya tidak punya harta kecuali sarung yang dipakainya. Kemudian sahabat ini mengatakan, ya Rasul, aku tidak punya harta kecuali sarung yang kupakai, katanya. Kalau ku kasihkan dia, telanjang pula aku, katanya. Kalau tak ku kasihkan, tak ada pula aku harta. Kata Rasul, kalau begitu pulang lagi, carilah di rumahmu walaupun hanya cincin dari besi. Pulang dia nyari cincin dari besi, tak ada pula cincin dari besi itu. Memang fakir sahabat ini. Kemudian kata Nabi SAW, ya sudah, kalau begitu berapa hafalan Quranmu? Kemudian dia mengatakan, hafidtu surata kadza wa kadza, aku hafal surat ini dan itu. Kata Rasul, kalau gitu uzawwijuka bima ma'aka minal Quran, ku nikahkan kamu dengan maharmu Al-Quran yang ada padamu. Syahidnya di sini Nabi SAW melihat wajah wanita itu, kan. Artinya bahwa boleh ketika mengkhitbah itu seseorang membuka wajahnya. Pamannya ibu punya anak putri pakai cadar, adalah ikhwan yang ingin dengan anak putri ibu, kemudian ta'aruf, kan, nengok gitu ya, khitbah, harus dibuka cadarnya, bu, ya, supaya calonnya itu nampak wajahnya. Kalau nggak dibuka wajahnya, ini tanda tanya itu, jangan hitam, jangan putih, jangan pesek, jangan mancung, jangan jelek, jangan cantik, kan nggak tahu, ya. Tapi kalau dibuka wajahnya, nampaklah wajahnya, sehingga makin selera yang melihatnya. Ini yang nomor pertama, boleh ketika berkhitbah seorang wanita membuka wajahnya. Yang kedua, saat muamalah, saat bermuamalah. Maksudnya saat bermuamalah itu apa? Kata para ulama, yajuzu laha kashfu wajhiha, dibolehkan seorang wanita itu membuka wajahnya inda hajatiha ila bai'in aw syira'in, ketika dia punya hajat menjual sesuatu atau membeli sesuatu. Kama yajuju lil ba'i an yanzura ila wajhiha li taslimil mabi', sebagaimana seorang penjual boleh memandang wajah perempuan untuk menyerahkan barang dagangannya kepadanya.
Tetapi syaratnya malam yuaddi ila fitnatin, selama tidak ada fitnah. Umpamanya ibu punya rumah, mau transaksi jual beli, yang beli pula pakai cadar, ya, maka ibu boleh nanya, umpamanya tengok wajahnya, jangan penipu pula kan gitu. Jangan laki-laki pula pakai cadar kan banyak itu kasus-kasus laki-laki pakai cadar rupanya, kumpul pula di majelis akhwat, pas ngomong baru tahu suaranya gede geber gitu, wah ini laki-laki ini, kan ada yang seperti itu. Jadi dibolehkan, tetapi sekali lagi selama tidak mengandung fitnah. Kemudian yang ketiga, al-mu'alajah, saat berobat, saat wanita itu berobat kepada seorang dokter, ya. Kata ulama, yajuzu lil mar'ati kashfu makanil illati min wajhiha. Kalau memang wanita itu mungkin punya penyakit di wajahnya, terpaksa dia harus buka wajahnya karena sebuah pengobatan, tapi dengan syarat tetap kalau wanita kan ada mahramnya Bu ya, harus ditemani ketika konsultasi ke dokter. Kalau memang ada dokter wanita, alhamdulillah, terkadang qadarullah pula dokternya laki-laki dan harus melihat wajahnya, maka tidak ada masalah, tapi ditemani mahramnya tentunya ya. Jadi bolehkan, bahkan seorang dokter boleh memandang dari wajah pasiennya kalau itu memang berhajat. Tapi kalau tidak ada hajat, cukup umpamanya berhadap-hadapan konsultasi saja, ya tidak perlu dibuka. Maksudnya kalau ada pemeriksaan yang menghajatkan membuka wajah, ya tidak apa-apa, buka saja kalau memang itu untuk pengobatan. Kemudian yang keempat, asy-syahadah, persaksian. Ya, persaksian tentu di depan peradilan. Umpamanya ibu jadi saksi, ibu sudah biasa pakai cadar, kata hakim buka cadarnya, buka saja supaya tahu saksinya siapa kan gitu. Kalau pakai cadarnya tidak tahu saksinya siapa, wajahnya kayak apa ya. Maka dalam persaksian dibolehkan seorang wanita itu membuka cadarnya sehingga menampakkan wajahnya. Termasuk juga di waktu persidangan al-qudha. Jadi boleh seorang wanita membuka wajahnya di hadapan hakim, di hadapan qadhi. Kemudian yang nomor 6, as-sabi al-mumayyiz ghaira dhi syahwah. Anak kecil yang sudah mengerti walaupun belum balik. Umpamanya ibu punya anak wanita belum balik tapi sudah paham, ya, usia-usia 7 tahun, 8 tahun, kan baliknya wanita kan 9 tahun, anggaplah di bawah itu, dan dia belum punya syahwat, maka tidak mengapa gadis yang belum balik dan tidak memiliki syahwat untuk membuka wajahnya, tidak ada masalah ya. Kemudian yang nomor 7, adimus syahwah. Adimus syahwah itu wanita yang sudah kehilangan syahwatnya, mungkin sudah sepuh kali ya, sudah tua sekali. Jadi bolehkan wanita-wanita yang sudah tua, sudah 70-80 tahun itu kan, sudah nenek-nenek lah bahasa kitanya, syahwat pun sudah tidak ada, maka tidak mengapa dia membuka wajahnya. Tetapi kalaupun dia ingin pakai cadar, ya tidak ada masalah juga. Kemudian yang nomor 8, al-ajuz allati la yushtaha mithlaha. Selain daripada yang tidak punya syahwat tadi, al-ajuz ya yang sudah tua. Kalau yang tidak punya syahwat kan bisa muda bisa tua. Tapi kalau yang sudah tua, artinya al-ajuz yang sudah nenek-nenek, maka itu dibolehkan karena kan sudah tidak ada lagi keinginan untuk ini itu ya. Jadi makanya dibolehkan. Termasuk yang ke-9, ini menjadi khilaf para ulama, seorang wanita muslimah membuka wajahnya di depan orang kafir. Tetapi pendapat yang kuat tetap di depan orang kafir pun tidak boleh membuka wajahnya.
Termasuk ketika haji, Bu. Kalau ibu haji atau umrah, maka ketika haji dan umrah itu tidak boleh menutup wajah. Kalau sudah masuk ke ihram, maka seorang wanita wajib membuka wajahnya ketika umrah atau ketika haji. Kalau sudah niat ihram, tidak boleh ditutup wajahnya itu. Kapan boleh menutup? Ya kalau selesai ihram, selesai manasik umrahnya atau selesai manasik hajinya, boleh ditutup lagi. Tapi selama kemudian masih kondisi ihram dan dia sedang umrah ataupun haji, maka tidak boleh seorang wanita itu menutup wajahnya. Dia harus membuka wajahnya. Ataupun yang ke-11, halatul ikrah, atau dalam posisi dipaksa, kena ancaman, buka wajahmu, kalau enggak aku bunuh kamu, umpamanya kan. Itu darurat namanya ya, ad-daruratu tubihul mahdurat. Dalam posisi-posisi darurat ya gimana lagi, namanya orang darurat, membolehkan yang diharamkan kan itu. Maka dalam posisi ikrah dipaksa dan begitu seterusnya. Atau yang ke-12, dalam kondisi-kondisi tertentu yang memang berhajat untuk melihat wajah. Seperti ibu ke negara lain, kan harus lewat imigrasi itu kan, Bu. Kalau dicocokkan tuh paspor dengan wajah kita tuh. Ataupun mengurus tertentu di kantor-kantor tertentu, antara KTP dengan orangnya kan perlu disamakan tuh. Jangan-jangan yang bawa KTP lain pula, orangnya lain pula kan. Maka dalam kondisi-kondisi tertentu boleh untuk mencocokkan saja antara wajah dia dengan paspor atau wajah dia dengan KTP yang dibawanya, maka itu dibolehkan ya. Ataupun di depan mahramnya, di depan orang-orang yang memang ada hubungan mahram dengan dia, ada hubungan mahram dengan dia, maka boleh seorang wanita membuka wajahnya ya. Tentu ini sekali lagi bagi yang mewajibkan pakai cadar ya, bagi pendapat yang mewajibkan pakai cadar, maka boleh membuka wajahnya dalam kondisi-kondisi seperti ini. Tapi kalau yang berpendapat bahwa cadar itu sunnah, ya kapan saja boleh dibuka lah kan itu ya, namanya sunnah bagi dia. Bahwa memakai itu afdol dan tidak memakai itu tidak berdosa ya. Kalau sunnah saja tidak ada masalah, mau dibuka wajah di mana saja tidak ada masalah. Saya kan hanya di sini kita bicara soal yang mewajibkan cadar ya, boleh membuka wajahnya dalam kondisi-kondisi seperti ini. Dan boleh juga seorang wanita membuka wajahnya di hadapan orang buta. Jadi kalau ada orang buta, boleh seorang wanita membuka wajahnya, tapi jangan melihat wajah orang buta itu, karena orang buta itu tidak melihat wajahnya kan, tapi masalahnya kan kita melihat dia. Makanya dibolehkan kata para ulama, ya juzulil mar'ati kashfu wajhiha indal a'ma, dibolehkan bagi wanita membuka wajahnya bagi orang yang buta, li'annahu la yatamakkan min nadhari ilaiha, karena orang buta itu tidak sanggup melihat. Nah, ini diantara perkara-perkara wanita-wanita boleh membuka wajahnya bagi yang mewajibkan cadar, bagi yang terbiasa menggunakan cadar ya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu ada hikmahnya kenapa kemudian Islam ini seketat itu ya, ketika membuat aturan-aturan itu bagi kaum wanita. Kenapa demikian gitu ya? Pertama, karena ini demi kebaikan wanita itu. Jadi Islam itu sangat memperhatikan kaum wanita di saat orang-orang jahiliyah di zaman itu tidak memperhatikan kaum wanita ya. Dan ingat bahwa persoalan pakaian itu, pakaian wanita yang saya sebutkan dari awal sampai akhir ini semua adalah syariat. Karena ada orang yang menganggap bahwa seperti cadar ini itu tradisi orang Arab katanya. Enggak, bukan tradisi orang Arab. Dulu orang jahiliyah enggak pakai cadar.
Orang jahiliyah menampakkan rambutnya, orang jahiliyah menampakkan perhiasannya. Tapi setelah datang Islam dirubah semuanya. Bahkan dilarang wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Itu bukan pakaian orang Arab. Makanya ada orang yang sinis, pakaian biasa aja lah, kok pakaian kayak orang Arab, kok bukan orang Arab kok katanya. Ya, ada juga yang ngomong gitu kan, kalau ibu pakaian hitam-hitam gitu ya. Kemudian pakai jilbab panjang, apalagi sampai pakai cadar. Ada juga yang sinis tuh. Kamu ini hidup di Batam, bukan hidup di Arab katanya kan. Pakaian biasa aja lah kayak orang Melayu katanya. Disangkanya itu tradisi Arab gitu ya. Bukan. Masalah jilbab, hijab, niqab ini bukan tradisi Arab. Ini syariat. Karena dibahas oleh madhab, oleh Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik, semua membahasnya dalam kitab-kitab mereka. Jadi pakaian wanita itu bukan tradisi Arab, tetapi memang syariat, dan itu demi kebaikan para wanita. Salah satunya adalah supaya tidak diganggu, supaya tidak memfitnah. Tidak diganggu dan tidak memfitnah. Sebab kalau wanita itu pakaiannya seperti pakaian orang fasik, kemudian menampakkan aurat-aurat mereka, naudzubillah kan begitu, kayak pakaian kurang bahan itu bu, itu kan mudah diganggu sama laki-laki itu jadinya kan. Berapa banyak kemudian terjadi pemerkosaan, pelecehan seksual dan begitu seterusnya ketika wanita-wanita itu menggunakan pakaian yang nampak auratnya. Artinya bahwa Islam itu betul-betul menjaga kaum wanita. Jadi bukan hanya dia sendiri akhirnya menjaga dirinya dari fitnah orang lain, juga tidak memfitnah orang lain. Karena kalau wanita itu tidak menggunakan hijab, jilbab ataupun niqab gitu ya, itu sama dengan ibu menyebarkan dosa jariah. Dosa jariah itu apa bu? Kalau ibu keluar rumah, kemudian nampak auratnya, menggunakan wewangian, kemudian 100 laki-laki memandang ibu karena terfitnah dengan ibu, maka ibu mendapatkan dosa 100 orang yang memandang ibu tuh. Itu namanya dosa jariah itu. Coba bayangkan, keluar rumah tak punya dosa, tapi karena dia buka aurat, kemudian 1000 laki-laki yang nonton dia, terfitnah dengan dia, pulang bawa 1000 dosa dia, karena 1000 laki-laki yang nonton dia kan. Ini hati-hati dosa jariah ini. Apalagi naudzubillah di zaman medsos seperti ini, masya Allah, kita berlindung kepada Allah. Justru banyak kaum wanita itu entah penyakit apa yang dalam dadanya itu, sengaja dia memfoto dirinya, kemudian mencantumkan di Facebook, di TikTok, di YouTube, subhanallah ya. Bahkan ada yang mencari uang itu di YouTube itu, jadi YouTuber itu justru dengan jualan aurat tuh. Sengaja dia telanjang-telanjang, kemudian dimasukkan ke dalam YouTube supaya banyak subscribernya atau penontonnya, akhirnya dapatlah monet di situ. Haram, tidak boleh ya. Jadi ini memang sudah luar biasa, persis seperti yang disabdakan Nabi SAW, sinfani min ahlin nari lam arahuma, ada 2 kelompok yang aku tidak pernah melihat sebelumnya. Artinya kelompok itu baru terjadi hari ini. Salah satunya apa? Nisaun kasiyatun ariyat, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Nah ini kan pakaian-pakaiannya transparan, kemudian juga nampak pakaiannya, badannya, lengkuk tubuhnya, macam-macamnya. Nah ini semua adalah fitnah jariah. Inilah diantara pembahasan kita seputar hijab, jilbab dan juga niqab. Wallahu alam. Mungkin tidak banyak-banyak, kita buat tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, apakah sama tata cara tayamum wudu dengan tayamum mandi besar? Sama. Karena dulu di zaman Nabi ada seorang sahabat, dia terkena junub,
kemudian tidak ada air, kemudian guling-guling dari pasir, Bu. Maka kemudian sahabat ini diajari bukan seperti itu, ya tayamum seperti ini. Kemudian diajari cukup dipukulkan 1 kali ke bumi, kemudian diusapkan ke wajah dan 2 telapak tangan. Jadi yang membedakan tayamum untuk pengganti wudu dan tayamum untuk pengganti junub itu hanya niat. Niat saja yang membedakan. Adapun kaifiyahnya, caranya sama saja. Tayamum yang menggantikan wudu seperti itu caranya, tayamum untuk mandi jinabah pun seperti itu caranya. Jadi tidak ada beda caranya, cuman yang membedakan niat saja. Satu niat untuk mengangkat hadas kecil, satu niat mengangkat hadas besar, itu saja yang bedakan. Pamannya contohnya nih, ibu malam-malam suami ngajak hubungan suami istri. Akhirnya kata ibu, nanti aja katanya. Kenapa? ATB tak nyala dah 3 hari katanya. Apa gara-gara ATB ibu tak ngelayani suami? Gak boleh. Ibu tetap ngelayani suami. Lah besok kalau mandi tak ada air gimana Ustaz? Kalau pakai air galon, nah berapa duit tuh beli 1 galon tuh? Maka tidak pusing-pusing kalau tidak ada air untuk berwudu atau mandi besar, tayamum. Apa susahnya? Itulah enaknya Islam. Islam itu enak sekali. Agama yang mudah. Jangan dipersulit diri. Ya. Ustaz, kalau airnya sebulan, taknya sebulan lah tayamum, apa masalahnya? Masa sebulan pula tak hubungan gara-gara nunggu air, apa enggak bekarat nanti? Jadi harus dipahami, Bu.